Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar, perhatikan dulu duduknya. Rapi semuanya. Baiklah, di sini Bapak akan absen daftar kehadiran anak-anak semuanya. Septi, Nia Anissa, Suci, Siti Rawayati, Nurul Afifah, Dimas, Salsa, Hadir. Faris, Hadir, Pak. Kadafi, Hadir. Nur Siti Utami, Hadir, Pak. Amanda Eka Negara, Elvin, Kirim ke WA tuh lah. Kadafi, Hadir. Bulan, Hadir, Pak. Emalia, Arvina. Baik teman, baiklah anak-anak, siapa yang sudah hadir di sini? Hadir semua, Pak. Baiklah, bagus sekali hadir semua ya. Sebelum memulai, baiknya kita untuk berdoa. Kita kelas dipimpin doanya. Untuk Amanda, dipimpin doanya Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah? Terima kasih ketua kelas. Melihat anak-anak semuanya lesu, bolehkah Bapak di sini ngajak ice breaking dulu? Boleh, Bapak. Baiklah, ice breakingnya gini ya. Kalau Bapak ngomong ketua semangat, prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 ngat. Nah gitu ya. Habis itu yang ketiganya semangat, gitu Pak. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Oke, bagus. Sudah semangat semua ya. Ini kayaknya ya. Lanjut, Bapak di sini ingin menanyakan. Teman-teman, anak-anak semua masih ingat gak materi sebelumnya materi apa? Materi apa? Alat musik. Bagus. Nah, teman-teman anak SD kelas 5 semuanya, di sini Bapak ingin mengajak kalian dengan judul besar mengenal dua puluh lima nabi dan rasul. Nah, anak-anak semuanya, di pertemuan hari ini kita akan mengenal nabi dan rasul. Teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak apa artinya nabi? Belum, Pak. Kalau rasul belum tahu ya. Oke, teman-teman semuanya, Bapak di sini ingin menjelaskan tentang nabi dulu ya. Pertama, nabi. Nah, nabi. Nabi teman-teman SD semuanya, nabi adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu akan tetapi untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti Nabi Ismail.
Nabi Ismail itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk membenarkan ajaran pada zamannya, akan tetapi untuk dia sendiri. Yang selanjutnya ada Rasul. Nah, yang kedua adalah Rasul, teman-teman. Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu, akan tetapi wahyu tersebut untuk disebar ke kaumnya. Jadi bedanya, kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, untuk sendiri, kalau Rasul untuk kaumnya. Pak Rasul itu seperti Nabi Muhammad ya Pak? Ya, benar sekali, nak. Nah, jadi perbedaan antara kedua ini adalah kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk Kaum banyak. Nah, teman-teman semuanya, di sini Bapak ingin menanyakan, apakah anak-anak semuanya tahu nama-nama Nabi dan Rasul? Belum Pak. Belum ya? Baiklah. Di sini Bapak akan menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Pak masing-masing 25 Pak. Seluruhnya 25. Jadi definisinya gini anak-anak. Semua Nabi belum tentu Rasul, akan tetapi semua Rasul sudah pasti Nabi. Nama-namanya. Nama-nama. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, SS cetan dan SS video namanya. Yang harga dan lebih bagus usul. Masih jawab di mana? Nanti. Ini ya. Hati siapa ini? Oh, hati siapa? Kebawa dia apa nih? Oh, gimana ya? Bapak yang bisa disedot. Lagi. Yang lagi selama Skena. Pak, izin Pak. Tapi semua yang ini ya. Ini apa ini dulu? Harus Dia kepala kita buka. Ini sistemnya pendinginan. Nah, Oh, oh ya punya juga sih.
Oh itu bagaimana sih? Iya, orang bagaimana? Jangan kali lagi gagal. Gisel. Wih, dipastikan lah. Bilang dulu deh, Masya Allah. Adik-adik, Bapak sudah menuliskan nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, di sini Bapak ada nyanyiannya nih, nama-nama Nabi dan Rasul. Perhatikan Bapak semuanya. Ada Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun. Itu kan sedikit. Ayo bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itu semuanya nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak semuanya, di sini Bapak ingin menampilkan video mengenai Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan langsung oleh Allah di surga. Ia diturunkan ke bumi sebagai nabi pertama. Mukjizatnya, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Ia memiliki banyak anak. Di antaranya, Habil dan Kabil, wafat pada usia sekitar 930 tahun. Nabi Idris lahir di Babilonia, dikenal sebagai nabi yang pandai menulis, berhitung, dan menjahit. Diutus kepada masyarakat Mesir dan Babilonia. Allah mengangkatnya ke langit. Umurnya tidak disebutkan secara pasti. Nabi Nuh lahir di wilayah Mesopotamia, berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala selama 950 tahun. Mukjizatnya, membangun kapal raksasa atas perintah Allah untuk menyelamatkan umat yang beriman dari banjir besar. Nabi Nuh memiliki 4 anak, Sem, Ham, Yafits, dan Kanan. Kan'an menolak beriman dan akhirnya tenggelam dalam banjir. Nabi Nuh wafat pada usia sekitar 950 tahun. Nabi Hud diutus kepada kaum Od di Arabia Selatan. Mukjizatnya adalah keselamatan dari angin topan yang membinasakan kaumnya. Wafat di usia sekitar 463 tahun. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud di wilayah Arab. Mukjizatnya adalah unta betina yang keluar dari dalam batu. Kaumnya menolak dakwah dan dibinasakan oleh Allah. Nabi Ibrahim lahir di Ureh, wilayah Irak. Mukjizatnya adalah tidak mempan dibakar api Raja Namrud. Diutus di wilayah Babilonia dan Syam. Beliau memiliki 2 anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Wafat di usia 175 tahun. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ia diutus untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang tinggal di daerah yang kini dikenal sebagai Yordan. Kaum Sodom terkenal dengan perbuatan yang sangat buruk, terutama dalam perbuatan homoseksual dan kemaksiatan lainnya. Nabi Lut dan keluarganya yang beriman diperintahkan Allah untuk meninggalkan kota tersebut. Namun, istrinya yang tidak ikut beriman malah menoleh ke belakang dan akhirnya ikut terkena azab. Nabi Ismail, beliau adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, lahir di kota Mekah dan bersama ayahnya membangun Ka'bah. Nabi Ismail dikenal sebagai contoh kesabaran dan ketaatan, terutama saat beliau rela disembelih oleh ayahnya, sebagai ujian besar dari Allah. Nabi Ismail wafat di usia 137 tahun. Nabi Ishak, mukjizat Nabi Ishak adalah kelahirannya setelah ibunya Sarah yang sudah tua sangat sulit hamil. Nabi Ishak diutus untuk Bani Israel. Nabi Ishak wafat di usia 180 tahun. Nabi Yakub, beliau putra dari Nabi Ishak, memiliki 12 anak, termasuk Nabi Yusuf, yang kemudian menjadi salah satu nabi besar. Beliau wafat di usia 147 tahun dan menjadi figur penting dalam sejarah Bani Israel. Nabi
Yusuf dikenal dengan wajah yang sangat tampan dan kisah hidupnya yang penuh liku. Dari dibuang oleh saudara-saudaranya, hingga akhirnya menjadi pejabat tinggi di Mesir. Mukjizatnya adalah kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Wafat di usia 110 tahun dan dikenang sebagai contoh keadilan dan pengampunan. Nabi Ayub dikenal karena kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi cobaan, berat termasuk penyakit yang parah, dan kehilangan harta serta keluarga. Mukjizatnya adalah kesembuhan dari penyakit dan dikembalikannya segala yang hilang. Beliau wafat di usia 93 tahun. Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian yang curang dalam menimbang dan menakar barang. Nabi Syuaib menegur mereka dengan keras, tetapi mereka menolak dakwahnya. Kaumnya akhirnya dibinasakan oleh suara petir yang dahsyat. Wafatnya tidak disebutkan, namun ia dikenang sebagai nabi yang memperjuangkan keadilan. Nabi Musa adalah salah satu nabi besar dalam Islam, yang diutus untuk kaum Bani Israel yang tertindas di Mesir, di bawah kekuasaan Firaun. Salah satu mukjizat yang luar biasa adalah saat ia membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Firaun. Nabi Musa wafat di usia 120 tahun. Nabi Harun, saudara Nabi Musa, Nabi Harun juga sangat berperan dalam perjuangan dakwah. Dikenal karena fasih berbicara dan sering mendampingi Nabi Musa dalam menyampaikan wahyu Allah kepada Fir'aun dan kaumnya. Harun mendukung dakwah Musa dengan penuh kesabaran dan keberanian. Wafat di usia 123 tahun, Nabi Harun tetap dikenang sebagai sosok pendamping setia dalam perjuangan besar melawan kezaliman. Nabi Zulkifli dikenal sebagai nabi yang sangat sabar dalam menghadapi ujian dan permasalahan umatnya. Meski tidak banyak disebutkan dalam kisah, ia tetap diingat sebagai salah satu nabi yang mengajarkan nilai-nilai keteguhan dan pengabdian kepada Allah. Wafatnya tidak disebutkan secara pasti. Nabi Daud dikenal sebagai nabi sekaligus raja yang adil. Diberikan mukjizat bisa berbicara dengan burung-burung dan binatang lainnya, serta kemampuan untuk melunakkan besi yang ia gunakan dalam pembuatan senjata. Nabi Daud juga menerima kitab Zabur sebagai petunjuk bagi umatnya. Wafat di usia 100 tahun, ia dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana dan pembawa keadilan bagi umatnya. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman adalah seorang raja sekaligus nabi yang dikenal karena kekuasaan dan kebijaksanaannya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin, serta memerintah angin. Beliau juga dianugerahi kerajaan yang sangat luas dan sejahtera. Wafat di usia 80 tahun, Nabi Sulaiman dikenang sebagai nabi yang sangat bijaksana dan memiliki kekuatan luar biasa dalam memimpin umatnya. Nabi Ilyas, beliau diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala bernama Bahak. Mukjizatnya antara lain adalah kemampuannya menghidupkan orang mati dengan izin Allah dan menurunkan hujan saat kemarau panjang. Ia berdakwah dengan penuh keberanian agar kaumnya kembali menyembah Allah. Wafatnya tidak disebutkan secara pasti. Nabi Ilyasa adalah penerus dakwah Nabi Ilyas dan dikenal sebagai sosok yang teguh dalam menghadapi penolakan dari kaumnya. Beliau diutus kepada Bani Israel yang sudah mulai jauh dari ajaran Tauhid. Mukjizatnya meliputi kesembuhan atas penyakit yang parah dan kemampuan luar biasa dalam memberi keberkahan pada tanah yang tandus. Nabi Yunus diutus kepada kaum Ninawa di wilayah Irak. Saat kaumnya terus membangkang, ia meninggalkan mereka tanpa menunggu perintah Allah, lalu mengalami ujian besar. Ditelan ikan paus. Mukjizatnya adalah ia tetap hidup dalam perut ikan selama beberapa hari lalu dimuntahkan ke darat dalam keadaan selamat. Setelah itu, ia kembali berdakwah dan kaumnya pun akhirnya beriman. Nabi Zakaria adalah seorang imam suci yang juga penjaga Baitul Maqdis. Ia terus berdoa agar diberi keturunan. Meski sudah tua, mukjizatnya adalah Allah mengabulkan doanya dan mengaruniainya anak, yaitu Nabi Yahya, dalam usia sangat lanjut. Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria, ia dikenal karena hidupnya yang zuhud dan sangat saleh. Ia berdakwah kepada Bani Israel dan memperingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, ia juga dibunuh oleh penguasa zalim karena menolak keinginan mereka. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel dan diberi banyak mukjizat luar biasa. Lahir tanpa ayah dari ibunya, Maryam mampu berbicara saat masih bayi, menghidupkan orang mati, dan diberikan kitab Injil sebagai pedoman umat. Kaumnya menolak dan merencanakan untuk menyalibnya.
Namun Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya. Ia akan turun kembali di akhir zaman sebagai tanda kiamat besar. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tahun 570 Masehi. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia dengan membawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran itu sendiri, yang kekal dan tak tertandingi keindahan serta kebenarannya. Mukjizat lainnya termasuk membelah bulan, perjalanan Isra Miraj, serta pengaruh luar biasa dakwah beliau hingga hari ini. Beliau wafat di usia 63 tahun di kota Madinah setelah menyampaikan risalah Islam secara sempurna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video Islami lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di sini sudah kita lihat semuanya video tentang Nabi dan Rasul. Selanjutnya Bapak ingin membagikan kelompok diskusi. Di sini Bapak ingin kalian berbagi menjadi dua kelompok. Yang sini kelompok A, sini kelompok B. Nah, Bapak di sini ingin membagikan LKPD atau lembar kerja kebutuhan ini. Mohon diisi anak-anak. Apa ini Pak? Oh, 25 nanti. Bapak ini diisi semua. Ya, di sini semua ya anak-anak. Pak, nggak bawa pena. Nih, aku ada pena warna mau nggak? Pak, sini. Pak, ada pena Pak. Jadi kemana? Bukan saya sudah kan? Pak, ini kok Dwi kok? Ini yang punya Nak Elvi ya punya. Ayo Nak Elvi. Baik, diisi ya anak-anak. Pak, permisi Pak. Mau bertanya. Ya, ikut diskusi ya dengan teman-teman yang lain. Siro. Iya, iya. Kamu nggak ada apa aja tersikat. No. Nah, bapaknya yang merokok. Nah, itu nah. Sebut dari mana? Dari mana? Yusuf, Ayu, QI. Nak kakinya nak kakinya itu nak itu kakinya jangan di atas itu nak. Harun, Zulkifli, Terlalu hadis. Sudah. Yunus. Sudah. Tapi gini tulisanku. Kamu udah sarapan belum Nak? Sudah. Makannya apa tadi? Makan cacing ya? Sudah. Makan naga, Pak. Sudah semua anak-anak. Oh, kita nunggu adik Elvi dulu. Tak presentasi. Ini Pak, Zoom Pak. Nah, kelompok.
Ini ras Rasis. City, kelompok City. The City. Dua sisi ya, Cuk. Adik Merinya kenapa berdiri? Kerja apa namanya ini? Baiklah, adik-adik sini kumpul semuanya. Peace. Aduh, adik-adik ya. Sa. Video pertama jeda teh berapa menit? 8. Oh, kita barunya satu dulu. Aku be lagi 15 menit anjing video aku. Selalu dia tuh. Nah, Albina berdiri. Di sini saya ingin Bapak ingin mengoleksi kelompok perwakilan dari Albina. Ini Pak, nomor 1 Pak. Adam. Baiklah teman-teman, apakah ini benar? Nggak kejingoan Pak, cacingan. Di sini ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Bagus sekali. Kita kasih jempol semua teman-teman. Kasih weh Pak. Baiklah, ayo Kasih wow Pak, kasih wow. teman-teman kasih wow semua. 1, 2, 3. Kasih weh, kasih wow, kasih weh. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih Nak Albina. Selanjutnya Nak Amanda, perwakilan dari kelompok B. Atau Nak Bulan, perwakilan maju dari kelompok B. Ara, maju Ara. Mana? Silakan maju Ara. Mana ini Pak? Sebutkan jawaban Nak Ara. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Sini, Ilyas, Ilyasa. Nah, baiklah anak-anak, apakah jawabannya tadi benar? Benar. Benar. Kita kasih wow semuanya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Nak. Tidak. Nah, teman-teman, terima kasih semuanya di sini. Baiklah anak-anak, kita sudah di penghujung materi. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan singkat tentang Nabi dan Rasul. Sebelumnya sebelum Bapak yang menjelaskan, apakah ada anak-anak yang bisa menjelaskan ulang? Nah, ada lagi lagi bisa nggak jelaskan tentang apa itu Nabi dan Rasul? Nabi itu kaumnya. Terima kasih. Nah ini apa bis? Mendapatkan. Baik Pak, Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk berdakwah untuk kaumnya Pak. Siapa kan Nabi pertama? Nabi Adam. Nah, baik. Bagus, keren, mantap.
Anak-anak, apakah semuanya menyukai tentang materi Bapak hari ini? Ya Pak. Baiklah, Bapak di sini ingin menyimpulkan sebentar tentang 25 Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia yang diutus oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan wahyu, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu, akan tetapi wahyu itu untuk kaumnya. Nah, teman-teman, baiklah, sebelum Bapak tutup kajian atau kajian kita pada hari ini, baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya ketua kelas untuk memberi doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Wah, makan. illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw 20 lebih. Ini 14. Jangan ada video Nabi ya, Kak. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak semuanya. Bapak doakan kalian kalau udah gede jadi orang yang sukses, bisa membahagiakan orang tua. Baiklah, Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.